Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus Sang Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia. Ditinggalkannya kemuliaan surga untuk membawa damai yang tiada tara bagi kita manusia yang dikasihinya. Mari kita sambut kedatangannya dan kita ucapkan selamat datang baginya hadir dalam hati kita. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengar dari Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Kami mohon Ibu Hendri untuk membuka di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tahun ini memberi kami kesempatan untuk mengingat hari kelahiran-Mu dan mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan yang kedua Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang sudah mengawal kami dari perjalanan kami dari rumah kami masing-masing dengan selamat, kami mohon rahmat-Mu menyertai kami di sepanjang ibadah kami, sehingga melalui ibadah ini kami sungguh merasakan perjumpaan, didikan dan tuntunan Tuhan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaya. Semuanya ada. Hidup mewah, tidak kekurangan sesuatu. Tapi kenapa ya kedua anak saya tuh tidak pernah
pernah memperhatikan saya. Tidak pernah peduli dengan saya. Padahal hari Natal sudah hampir tiba. Duh, gimana ya? Coba saya mau panggil Bu Ira. Halo? Bu Ira. Ya, Bu, nanti saya mau mengadakan Natal di villa tanggal 25. Ibu bisa datang ya? Loh, kenapa? Aduh, sayang banget enggak bisa teko. Aduh. Ya udah Bu, enggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Ya, ya. Selamat pagi. Halo? Bu Maya ya? Ya. Bu, ini loh. Saya mau mengadakan pesta Natal di villa saya di Kaliurang. Ibu bisa datang? Lah, kok yo ora iso teko meneh? Kenapa, Bu? Oh, ya. Ya udah, enggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita ketemuan lagi ya, Bu. Ya. Sampai ketemu. Aduh, gimana kalau gini nih? Mau Natal, malah teman-teman enggak bisa datang. Dan mungkin anak-anak saya juga mesti jelas tidak memperdulikan saya. Aduh, kacau semuanya. Ya, halo. Oke. Besok kita kumpul di mana? Ya, baik. Besok saya berangkat jam 6 pagi ya. Nah, tanggal 25 nanti kita akan mengadakan Natal di villa saya di Kaliurang. Kamu bisa datang ya? Sama adikmu nanti ajak-ajak. Nanti kita di sana makan-makan dan kita bersenang-senang. Dan teman-teman ibu juga mau datang, mau ikut meramaikan Natal bersama-sama. Ya? Ibu, saya enggak bisa ikut dengan ibu ke villa itu. Karena saya sudah punya acara sendiri dengan teman-temanku. Besok mau ke Tawangmangu. Sudah tak betek. Oke, sip. Pokok beres deh. Hei adik, kebetulan kamu ada. Besok saya tugaskan untuk menemani ibu di villa dalam rangka Natalan dengan teman-teman ibu. Ini merupakan tugasmu karena kakak sudah punya acara sendiri. Apa Kak? Aku disuruh menemani ibu dengan teman-temannya ibu. Tidak bisa. Aku sudah punya acara untuk berkumpul dan bersenang-senang dengan teman-temanku. Hei adik, itu merupakan tugasmu sebagai adik kakak. Harus punya tanggung jawab. Harus besok harus menemani ibu. Tahu? Tidak. Kakak itu terlalu egois. Mau menang sendiri. Sukanya menyuruh orang lain. Pokoknya aku
tidak bisa. Iya toh? Iya toh? Kalian ini sama saja. Kakak, adik, podo wae. Tidak pernah memperdulikan orang tua. Tidak pernah sayang sama orang tua. Pusing aku. Ya pergi sana. Terserah. Kurang ajar ya. Duh, gimana ya? Anak yo kayak gitu. Temen-temen ya podo ndak bisa. Kue lapis, kue cucur, onde-onde, kuenya Bu, kuenya Pak, silahkan. Kue Bu. Mau beli kue, Bu? Coba lihat. Kalau mau buat Natalan juga bisa. Iya, lihat. Ini ada Kue apa ini? macam-macam, Bu. Mosok kue seperti ini untuk sajian Natal? Gimana toh? Saya itu kalau beli kue, beli makanan tuh yang bermerek, yang mahal-mahal. Mosok kue gini untuk sajian Natal? Pergi sana. Kak, Marah kayak kesel. Ayo pergi cepat. kita pergi yuk Kak. Pergi. Iya, kami pergi. Kue kayak gitu kok ditawak-tawak. Loh. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ada apa toh Bu? Kok ribut? Lah gini loh Bu. Itu tadi ada tukang kue. Tawa untuk sajian Natal katanya. Oh iya. Lah kue kayak gitu kok untuk sajian Natal? Ya jelas saya enggak mau. Ibu tahu toh? Ya. Saya ini kalau beli kue yang mahal-mahal, yang enak, pokoknya sip. Mosok kayak gitu ditawake saya, tak buang. Betul. Saya ini tahu kalau ibu ini seorang janda yang kaya raya. Tapi ya gimana ya Bu? Kasihan ibu itu tadi itu memang pekerjaannya jual kue. Nah terus begini, meskipun ibu mau yang mahal-mahal, gimana? Dagangannya memang ibu tidak boleh marah sama orang-orang seperti itu. Kasihan mereka itu sesama kita. Kasihan ya. Kasihan. Kasihan. Bu, gini loh malah tadi saya marah itu. Kedua anak saya itu, aduh, enggak pernah memperhatikan saya. Gitu ya. Terus Dah, enggak pernah peduli dijak Natalan ya enggak mau. Gitu. Saya jengkel baruan sama. Nah, ibu tuh kan tahu toh, saya itu nek beli
makanan sing kayak apa coba? Tahu. Oh. Tahu. Iya toh? Oh, ya. Yang enak, yang mahal, yang bermerek ditawa kayak gitu. Hah, ya saya marah. Oh, jadi gitu toh. Ya, Ibu ini saya jengkel. oh, jengkel. Kalau ibu itu kepingin damai dan sejahtera, Ya, carilah Yesus. siapa? Carilah Yesus. Karena ketenangan dan kedamaian itu hanya bisa kita dapat di dalam Yesus. Ya. Saya tidak percaya. Hanya Yesus jawabannya. Hanya Yesus jawabannya. Tidak percaya. Ya, Saya tidak percaya. Dah, kamu keluar sana. Ya. Saya pusing, mau tidur. Ya. Keluar, pergi. Selamat tidur. Tes. Kue. Balik iki, Cik. Suwe dah. Bu, mari beli kue Bu. Kue, Bu. Silahkan. Ibu mungkin beli kue. Kuenya, Bu. Enak loh ini, murah lagi. Oh ya, Kue. Kue lapis. Ibu mungkin beli kue Bu. Enak ini Bu, murah kok, macem-macem. Ada onde-onde, lapis, enggak. Ibu, enggak diborong. Ibu mau beli Bu? Macem-macem ini, murah enak. Kue lapis, kue cucur, onde-onde. Kita duduk ya Dek. Ya Kak, aku juga Capek ya, lelah. kita jalan dari tadi. Kenapa ya Dek? Kok hidup kita itu menderita terus? Dari tadi kita jualan kue, juga tidak ada yang beli. Bahkan ada ibu yang marah-marah sama kita. Iya Kak. Apa Tuhan tidak sayang
tidak peduli ya sama kita. Tuhan sayang, Kak. Tuhan sayang sama kita. Coba Kakak bayangkan, kita sudah tidak punya bapak dan ibu, tetapi kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita diberikan kesehatan dan kita masih bisa bekerja, Kak. Meskipun kita bekerja dengan keras, tetapi kita masih bisa makan dan minum dengan kenyang. Ingat itu, Kak. Kita harus bersabar. Kakak masih ingat firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ingat itu, Kak. Katakan, ya Tuhan, ampuni aku yang sering mengeluh dan meragukan cinta kasih Tuhan. Pulihkanlah aku ya Tuhan, dan berikan aku damai. Amin. Iya, Kak. Kita harus mengais rezeki. Kue lapis, onde-onde, kue cucur. Silahkan Bu, silahkan Pak. Kue. Mau beli kue? Kue. Kak, ada
panggil, Kak. Kue. Oh iya Bu, iya iya. Sebentar, kami jalan. Yuk yuk Dek, yuk. Ada yang mau beli mungkin? Jual apa aja, Bu? Ini kami bawa macam-macam. Ada onde-onde, Oh, iya iya. ada arem-arem. Oh, iya. Ini ada nagasari. Ya. Lumpia juga ada Bu. Oh, iya iya iya. Bu, silakan duduk dulu ya. Oh iya. Ya, iya. silakan duduk dulu sebentar ya, Bu. Ya, baik Bu. Mudah-mudahan membeli ya Dek ya. Amin, Kak. Ini enggak sisang tedak deh. Ibu pasti lapar, pasti haus ya. Udah keliling dari jam berapa, Bu? Dari pagi Bu, tapi enggak ada yang beli. Oh, belum laku ya, Bu. Ini ada minum dan sedikit makanan. Istirahat dulu, diminum kasih dulu ya, Bu. ya. Diminum dulu, Bu. Iya, ini Dek ada yang ibu yang baik hati memberi kita minum. Sambil saya lihat-lihat ya, Bu. Boleh, boleh Bu. Bu, kalau saya mau pesan buat besok bisa nggak? Bisa Bu, ibu mau pesen apa? Kebetulan besok sore saya ada rapat panitia Natal. Saya mau pesen nagasari 20 ya, sama onde-onde 20 ya, Bu? Iya, saya catat ya Bu. Oh ya, Saya bawa catatan kok. oh ya. Nagasari 20, Sari 20, Onde-onde 20. onde-onde Kak. 20. sari. Besok diantar ke rumah saya jam 3 sore ya, Bu. Baik Bu, onde-onde 20. Ya. Oh ya, kalau tanggal 20 ada Natal lansia di gereja saya. Ya, Apa bisa pesan Ibu juga? bisa Bu, nanti kami siapkan. Tapi jumlahnya 100. Bisa ya Dek. Nanti Bisa, saya Bu. 100 bisa? Iya. Wah, pagi itu harus bangun jam berapa? Ya, pokoknya kami siapkan. Kami bersyukur Ibu bisa membeli kue-kue kami. Iya. Syukurlah kalau Ibu bisa, jadi saya pesan Ibu aja ya, nggak usah pesan di tempat lain. Iya baik Ya. Bu. Ibu pesan apa? Untuk tanggal 20, saya pesen arem-arem 100 ya. Ya, Terus lumpia 100. Sama ini apa ini? Lapis ya, coba. Ya, sama lapis. 100 ya. Lumpia Karena sama Natal lapis. lansia itu jam 9, tanggal 20 jam 9. Nah, Ibu ngantar ke sini jam 8 ya. bisa Bu, bisa ya Dek ya? Bisa, iya. Kak. Ya. Nanti aku bantu, Kak. Iya. Jam 8 sampai gereja. Ya, sampai di rumah saya. Oh sampai di rumah Ya, Ibu? ya, ya, ya. Masa? Ya. Oh ya, maaf ya. Apa Ibu juga ke gereja? Iya, Bu. Kami ke gereja. Cuman kami duduk di luar Bu. Lalu karena baju kami tidak layak. Kami merasa tidak layak untuk masuk ke gereja. Tapi kami datang, kami duduk di luar. Gini Bu, saya ada baju yang sudah saya pakai. Apa Ibu mau?
saya ambilkan ya. Mungkin kalau pas gitu bajunya bisa dipakai ke gereja besok Natalan ya. Saya ambil dulu ya Bu. Iya, Bu. Iya, Kak. Kita nyanyi bersama. Bu, ini ada baju, mudah-mudahan pas buat Ibu ya. Ini Bu, Makasih diterima. banyak, Ya. Oh ya Bu, saya bayar sekalian ya pesanan saya tadi. Berapa? Pesan berapa tadi ya? 20 buat rapat Nagasari sama unde-unde. Kemudian untuk Natal yang 100 itu arem-arem, lumpia sama lapis ya tadi ya. Iya. Berapa Bu, dihitung dulu. Jangan didiskon ya. Ibu jualnya berapa nak? Saya bayar ya. Berapa Bu? 500, Kak. 500.000. Ya, bentar. Ini yang buat Ibu dulu. Ini buat keperluan Ibu sehari-hari ya. Makasih Ibu. Sama-sama. Terus ini buat pesanan saya ya. Ini yang 500 ya. Ini yang buat pesanannya ya Bu. Terima ya Bu. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama. Sekarang kita pamit ya Dik. Ya, terima kasih Ibu yang Ya. baik hati. Ya Bu, sama-sama. Saya tunggu ya besok sore sama tanggal 20 ya, 20 jam 8 ke sini ya. Nanti kita sama-sama ke gereja ya, kita sama-sama Iya, merayakan Bu. Natal lansia ya. Baik, Ya. Bu. Mudah-mudahan laris jualannya. Amin. Ya, Tuhan berkati Ibu. terima kasih. Ku bersyukur padamu ya Yesus atas pertolonganmu kepadaku. Tanpa hari tanpa mengucap syukur, sebab
gagal semuanya. Semua gagal. Mau Natalan saya enggak bisa. Gagal semua piye ini. Senang ya Dik, kita hari ini bisa ikut Natalan lansia. Senang Kak. Kita mendapat baju dari ibu yang sangat peduli sama kita. Aku bersuka cita Kak. Meskipun aku tidak bisa melihat, tetapi aku bahagia Kak. Iya, saya juga senang. Saya bisa berbagi bersama ibu-ibu. Saya juga senang dapat tambah teman ya. Jadi Iya. kita bisa sama-sama ke gereja. Gerejanya lebih ramai dengan kehadiran ibu ya. Iya Bu. Bu, selamat pagi Bu. Pagi. Selamat Natal. Selamat Natal. Ibu nggak ada acara? Nggak Nggak ada ada? acara, enggak. Oh, Saya kalau gitu? santai di rumah aja. Oh, kalau gitu kita sama-sama ke gereja yuk. Gereja mana? GKI Sangkrah Bu. Ada apa? Hari ini ada perayaan Natal lansia. Wah, Yuk, ya sama-sama ya. Yuk, yuk. Ibu. Pelan-pelan ya Bu. Ya, hati-hati ya Bu. Sekarang wis guyu.
Saya mau minta maaf. Tempo hari saya mungkin menyinggung perasaan Anda. Ya, so kapan-kapan kalau lewat sini jualan kue mampir. Saya mau jadi langganan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kami berdua sudah memaafkan Ibu. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita harus mengasihi, juga memaafkan kepada semua orang. Terima kasih. Ya. Selamat Natal. Selamat Natal juga. Selamat Natal. Selamat Natal, Ibu. Ayo, mau berangkat sekarang? Bu, ayo ikut. Lah itu ada tetangga ibu ya. Bu, kita sama-sama merayakan Natal lansia. Yuk. Enggak. Selamat Natal. Selamat Natal. Marahnya sudah habis. Kita sama-sama ke gereja ya. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah hadir bagi kita. Mari kita pujikan bersama dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah, datang jauh, di hatimu terimalah, bersama bersyukur bersama
Jemaat Tuhan, marilah kita berhimpun, bersukacita, menyembah dan memuji Dia. Marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima taburan firman-Nya. Berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, Juru Selamat kami yang boleh kami kenal dan sembah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami bergembira pada saat hari ini, merayakan hari kelahiran-Mu. Kiranya Engkau lengkapkan kegembiraan kami Tuhan dengan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pandu bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Opa, oma, eyang-eyang yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan di bawah tema yang ditentukan saat ini, yaitu Natal akan berarti bila kita rela berbagi. Saya ambil dari kitab Lukas 2 ayat yang Matius 1 ayat yang ke-18 sampai 25 yang demikian bunyinya. Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita."
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat demikian yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, eyang-eyang, opa oma. Shalom. Semua sehat, semua bahagia, puji Tuhan. Saya juga bersyukur dan berbahagia dengan panjenengan semua dalam ibadah dan perayaan Natal Komisi Lanjut Usia ini. Bagi saya setiap saat bertemu dengan komunitas lansia itu saya bertemu dengan pribadi yang diberkati, amin. Kenapa? Karena panjenengan semua diberkati dengan usia lanjut. Itu berkat ya. Diberi berkat usia lanjut, tidak hanya usia lanjut, diberi berkat sehat. Berkah mboten? Berkah. Dan juga diberi berkat bisa mendampingi, mendoakan anak cucu bahkan buyut. Sinten sing pun kagungan buyut niki? Oke banget ya. Waduh. Iya. Nek kula dereng. Wong omah-omahe durung. Ya. Jadi bersyukur sekali saya. Dan saya juga bersyukur sejak tadi mengikuti drama yang luar biasa, semangatnya luar biasa dan juga paduan suara yang luar biasa. Saya bisa merasakan bahwa di usia lanjut ternyata semangatnya tetap merona. Waduh. Jadi saya bersyukur. Dan menarik sekali eyang-eyang, opa-oma, tema Natal yang diambil dalam suasana usia lanjut. Ini sangat menarik bagi saya. Natal akan berarti bila kita rela berbagi. Usia boleh senja. Tetapi melalui tema ini kita belajar usia yang senja itu tidak menyurutkan semangat untuk berbagi. Hebat sekali. Ya, kalau kita renungkan Natal, bukankah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, peristiwa kedatangan Tuhan Yesus, peristiwa ketika Allah yang maha tinggi, Allah yang bertahta di surga, adalah Allah yang mau membagikan dirinya, memberikan dirinya untuk dunia. Jadi Natal adalah peristiwa ketika karya Allah berbagi secara konkret dialami oleh dunia dan oleh kita semua. Apa yang dibagikan Allah? Kalau kita lihat ayat tadi saudara-saudara, dari ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yang diberikan Allah kepada dunia, yang diberikan Allah kepada kita, Allah itu memberikan keselamatan. Sinten sing boten pengen selamat? Semua orang pengen selamat. Nyatanya kalau kita mau pergi kan kita doa ya. Kalau anak cucu kita mau ujian, kita mendoakan. Kalau kita mau punya kerja, kita mendoakan. Kalau ada anggota kita, keluarga kita, jemaat yang mau operasi, didoakan supaya apa? Selamat. Itulah sebabnya orang Jawa banyak yang namanya Slamet, Basuki, Lestari, Raharjo, lan sak piturute. Artinya niku rak slamet toh. Karena apa? Keselamatan itu kebutuhan kita. Jadi dari sini kita melihat yang dibagikan Allah kepada kita adalah keselamatan. Dan tidak sekedar keselamatan di jalan nanti selamat, ujiannya selamat, kemudian operasinya selamat, tetapi keselamatan sampai dalam keabadian. Jadi Natal adalah peristiwa ketika Allah berbagi. Yang kedua, apa yang dibagikan Allah?
Kalau kita perhatikan ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Yang dibagikan Allah itu penyertaan. Kita tidak dibiarkan sendiri. Kita tidak dibiarkan dalam kesepian. Ya, yang namanya lansia terkadang kita merasa sepi. Kados drama waule. Sing ibu-ibu sugih mlegedu wae. Sugih mlegedu ning atine sepi. Anake do lunga karepe dhewe. Wis sepi galak pisan. Tanggane ra gelem nyedak. Jadi sebagai orang lansia kita seringkali merasa sepi, kok aku ra dikanggo kene to. Kok aku ra dijak to. Dan lain sebagainya. Tetapi Natal itu memberi kepastian, Immanuel, Allah beserta kita. Jadi peristiwa Natal adalah peristiwa Allah berbagi apa yang kita butuhkan. Dan yang menarik ibu bapak dan saudara-saudara, eyang-eyang yang luar biasa, di dalam kisah Natal kita juga melihat banyak respon pihak yang berbagi. Siapa yang berbagi? Kita lihat kalau dalam perikop tadi, kita lihat gambarnya ya, Yusuf dan tak tambah Maria. Jadi Yusuf dan Maria. Mereka berbagi apa yang dibagikan. Coba bayangkan betapa remuk redamnya hati Yusuf mendengar, melihat tunangan yang belum disentuhnya mengandung. Laki-laki mana yang gak geram? Dan coba bayangkan kebingungan Maria dalam usia yang belia, dalam status tunangan, tiba-tiba mak jegaguk. Ada malaikat yang mengatakan engkau akan mengandung karena Roh Kudus. Jadi ada kebingungan, ada ketidakpastian, kemarahan bagi Yusuf. Tetapi di tengah segala pergumulan yang mereka alami, Yusuf mau memberikan dirinya, mengambil Maria sebagai istrinya. Maria menerima panggilan itu, berproses mengandung Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus lahir, meskipun ada banyak persoalan yang dihadapi, bahkan Yusuf juga rela tidak bersetubuh dengan Maria sampai bayi itu lahir. Jadi mereka berbagi bagi kelahiran Yesus. Membagikan pikirannya, waktunya, tenaga, jerih juang, bahkan keseluruhan hidup mereka. Supaya dalam kemudahan mereka menjadi jalan bagi karya keselamatan Allah berlangsung. Banyak orang yang berbagi dalam peristiwa Natal. Yang kedua, selain Yusuf dan Maria, itu adalah orang yang empunya penginapan. Next kita lihat, orang yang empunya penginapan itu apa yang dibagikan? Ya kandangnya. Apa yang dibagikan? Ya palungannya, duwene kuwi. Waktu itu mereka kan nggak punya tempat untuk menginap karena memang penuh sesak, orang pada datang sensus dari jauh, termasuk Maria yang sudah saatnya melahirkan. Bukan karena mereka itu bukan karena mereka nggak bisa bayar, tetapi karena memang tidak ada tempat, full book. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini mau cari tempat glamping, hotel di Tawangmangu wis full book kabeh. Karena orang pada liburan. Bukan karena hotel yang punya hotel pancen reneng gone. Di Tawangmangu sekarang itu full book. Lah dulu pada zaman Maria dan Yusuf itu mencari tempat penginapan dalam proses sensus full book.
Yang ada hanyalah kandang dan juga palungan. Tapi direlakan wis nggonen neng kandang rapopo yo, lah rene nggon liyane yo. Jadi mereka juga membagikan kandang dan palungan. Yang tentu menurut saya logika kalau kita rasakan tidak hanya kandang dan palungan. Masa juga tidak akan bantu ketika Maria melahirkan? Pasti mereka bantu, hanya dalam Alkitab nggak dicatat. Masa Maria melahirkan sendiri? Kan nggak mungkin. Pasti mereka juga gage-gage untuk menolong. Yang berikutnya, siapa yang membagikan? Gembala. Next kita lihat ya. Gembala. Apa yang mereka bagikan? Bayangkan Bapak Ibu. Ketika malaikat dan juga bala tentara surga mengatakan, hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu terjadi malam hari loh. Malam hari itu ketika para gembala dari pagi sampai siang, mereka itu bekerja di padang belantara, sudah lelah. Ketika mereka ingin istirahat untuk melanjutkan hari esok supaya segar kembali. Tetapi di tengah malam, di saat mereka butuh tidur, butuh istirahat, tiba-tiba ada berita. Seperti halnya ketika jam 1 malam lagi angler-anglere didodok tanggane. Nek rarilo atine anyel lho niku. Bengi-bengi. Dodok-dodok, jaluk sego pisan. Anyel lho itu. Malam-malam memberitahukan itu di saat mereka istirahat. Mereka takut, dalam kitab Lukas dikatakan seperti itu. Tapi yang menarik, mereka kemudian mari kita datang bersegera. Jadi ada sukacita meskipun secara fisik mereka butuh istirahat, tetapi berita kedatangan Tuhan Yesus itu memberikan semangat kepada mereka, tenaga mereka seakan-akan terkumpul lagi, ada energi yang berkobar-kobar. Mereka datang ke Bethlehem, tidak hanya datang ke Bethlehem, setelah pulang dari Bethlehem mereka memberitakan tentang peristiwa yang mereka lihat. Jadi mereka memberikan tenaganya, ngantuk, kesel. Tapi meskipun ngantuk dan kesel, mereka mau memberi sesuatu, melakukan sesuatu dalam peristiwa kelahiran Yesus. Siapa lagi yang berbagi dalam peristiwa Natal? Kita lihat next. Adalah orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka adalah orang-orang yang kaya. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Mereka adalah orang yang dari jauh berhari-hari mereka mencari, berminggu mereka berjalan, berbulan-bulan mereka mencari tahu, sampai akhirnya menemukan bayi Tuhan Yesus. Ngopo wong sugih-sugih, wong pinter-pinter. Sing digoleki apa? Adoh-adoh lunga-lunga. Esok awan bengi. Tapi itu dilakukan semua. Bahkan memberi yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur. Karena ketika bertemu dengan Tuhan Yesus mereka menyembah. Inilah yang mereka cari. Inilah yang mereka tunggu, Sang Mesias. Mereka tidak memikirkan waktu mereka berjalan, kelelahan mereka. Bahkan apa yang mereka miliki yang berharga, emas, kemenyan, dan mur. Dalam rangka berjumpa dengan Tuhan. Jadi kisah Natal adalah kisah di mana banyak orang berbagi. Persoalannya kalau di dalam Natal lansia ini kita diingatkan Natal akan berarti bila kita berbagi. Apa pentingnya kita berbagi? Apakah enggak
Lebih baik apa yang kita miliki itu kita dekep dewe, kita kekep dewe. Enggak usah berbagi, ben bandane luwih oke. Apa pentingnya kita berbagi? Ada banyak. Yang pertama, kenapa kita berbagi? Karena yang namanya berbagi, ibu bapak itu membuat kita bahagia. Saya sangat tertarik ketika Bu Bambang tadi berjalan dengan penjual kue. Dan Bu Bambang mengatakan, ada kalimat yang saya tangkap, bahwa berbagi itu membawa kebahagiaan. Jadi kalau kita berbagi itu bukan sekedar membahagiakan orang yang kita beri. Ketika kita mau berbagi pada saat yang sama, kebahagiaan itu kita rasakan. Rasanya seneng ya. Kalau kita memberi pada seseorang dan pemberian kita itu diterima. Remen mboten? Bungah toh? Dene sanajan pemberian kita tidak diterima, jangan berhenti untuk memberi. Karena terkadang tidak semua pemberian kita itu diterima dengan baik loh. Tidak semua pemberian baik diterima dengan baik. Wong Jawa itu mengatakan ditulung malah mentung. Nggih toh? Sok ngrasake mboten? Pernah mengalami enggak? Pernah. Neng, ampun kendel. Jangan berhenti berbuat baik. Meskipun sanajan ya sok dipentung barang. Ya. Jadi yang namanya memberi itu memberi kegembiraan pada hati kita, hidup kita. Bapak Ibu eyang-eyang pengen berbahagia? Pengen bahagia mboten? Pengen. Jadi banyak-banyak memberi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya memberi itu meningkatkan kesehatan mental. Karena kalau kita itu bisa memberi, kita itu merasa hidup kita berarti. Alkitab juga katakan lebih baik memberi daripada menerima. Jadi ketika kita memberi, kita itu merasa hidup kita lebih berarti. Bahkan orang yang memberi itu tidak mudah depresi, tidak mudah stres, hidupnya lebih semangat. Kalau dari gambaran, drama tadi kan gambaran. Kan beda banget nggih. Wajahnya antara orang kaya dengan ibu yang peduli tadi. Orang kaya tadi karena ingin mendapat, wajahnya kan tidak memancarkan sinar. Isinya nesu, ngamuk terus. Tadi kan hanya drama ya. Artinya drama itu menggambar, bukan sesungguhnya. Sementara Bu Bambang yang ibu peduli tadi lebih teduh. Lebih apa ya? Lebih ramah, memancarkan kegembiraan. Jadi kalau orang itu ingin mengalami kesehatan mental, berbagilah, berbagi dan berbagi. Yang ketiga, kenapa berbagi itu penting? Karena yang namanya berbagi itu meningkatkan kesehatan fisik. Jadi kalau orang itu berbagi, ternyata sistem imun di dalam tubuh kita itu meningkat. Usianya lebih panjang dan sehat. Dan orang-orang yang banyak bekerja dalam karya volunteer. Volunteer itu sukarela untuk pekerjaan-pekerjaan sosial. Orang yang mempunyai karya sosial berbagi itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa usianya jauh lebih panjang. Panjenengan kepengin umur panjang dan sehat? Pengen mboten? Pengen. Banyak berbagi. Ya. Jadi kalau orang itu
senang dengan kegiatan sosial berbagi, tidak ngegem terus, tidak ingin mendapatkan terus, maka sistem imunnya itu bekerja jauh lebih sehat. Dan yang keempat, yang namanya berbagi itu justru pada saatnya akan melindungi kita. Orang Jawa itu mengajarkan luweh apik pager mangkok tinimbang pager tembok. Apa pager mangkok? Pager mangkok itu mangkok yang berisi makanan yang dibagikan ke tetangga. Sementara pager tembok itu tembok yang besar, tinggi. Sudah besar, tinggi, eneng herdere pisan. Jadi kalau kita itu, rumah kita itu memang berpagar mangkok, kita sering berbagi kepada orang di sekitar kita. Ketika ada sesuatu yang menimpa kita, tetangga itu gembruduk, bantu, nolong, menopang, juga melindungi. Tapi meskipun pagernya tembok tinggi, dengan kunci gembok yang besar tambah herder, neng karo tanggane rarukun, karo tanggane utel, ada apa-apa, tanggane yang menengahi syukur rasakno. Bisa seperti itu, ya enggak? Jadi ada banyak berkat yang kita alami ketika kita berbagi. Ketika kita berbagi itu bukan kita kehilangan, bukan kita kekurangan, tetapi malah justru banyak berkat yang kita alami. Hanya persoalannya ibu bapak, eyang-eyang, yang namanya berbagi itu bukan masalah berapa banyak uang atau benda yang kita miliki. Kemampuan kita berbagi ditentukan oleh hati. Ada orang yang uangnya banyak, barangnya banyak, kekayaannya berlimpah, tetapi hatinya miskin. Yang ada adalah kurang, dan kurang, mengeluh, dan mengeluh. Kalau bisa mendapatkan, dan mendapatkan. Sulit dia berbagi. Tetapi orangnya sederhana, biasa. Hatinya berlimpah dengan syukur. Hatinya kaya akan kemurahan Tuhan. Keterbatasan yang ada di dalam hidupnya tidak akan mengurangi semangat untuk berbagi, dan berbagi. Jadi berbagi itu bukan persoalan berapa banyak uang yang kita miliki. Tetapi tergantung hati kita apakah mengucap syukur dan berlimpah dengan kemurahan Tuhan. Karena seringkali dalam realita memang ya banyak orang kaya yang murah hati. Tetapi dalam realita justru orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, orang yang dalam keterbatasan banyak hal, itu yang dalam realitanya justru banyak menopang kehidupan sosial termasuk gereja. Jadi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara hari ini kita merayakan Natal dengan tema Natal akan berarti bila kita rela berbagi. Kita sudah mendapat banyak hal yang dibagikan Tuhan dalam hidup kita. Keselamatan, penyertaan, berkat-berkat sampai pada titik ini. Ini adalah alasan bagi kita berbagi. Mari kita berbagi waktu kita untuk pekerjaan Tuhan. Tenaga kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita menyiapkan hati kita mendoakan pekerjaan Tuhan. Menopang pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, usia boleh lansia, tetapi semangat berbagi terus merona dalam jemaat GKI Sangkrah. Selamat Natal, selamat berbagi.
Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk Natal yang boleh kami rayakan. Natal ketika kami merayakan Engkau telah membagikan dirimu datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Kiranya Natal ini menjadi saat yang indah dan Natal ini berarti ketika kami berbagi kepada keluarga kami, kepada masyarakat, kepada jemaat. Dengan tenaga kami, dengan ide-ide kami, bahkan berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Mampukan. Berkati Tuhan dalam usia lanjut, Engkau memberi sehat, kuat, kegembiraan, kedamaian. Hidup kami di usia lanjut menjadi berkat bagi anak, cucu, buyut, gereja, dan masyarakat. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Penyertaan-Mu senantiasa, Engkau berikan kasih-Mu senantiasa merengkuh di tengah kehidupan jerih juang mereka. Kiranya keluarga kami menjadi keluarga yang berbakti kepada-Mu. Dengan setiap karya, ketika anak, cucu, buyut merenda masa depan mereka, jauhkan dari mara bahaya, godaan, sakit, penyakit. Berkati GKI Sangkrah dengan segala pelayanan yang dilakukan, para pendeta, penatua, pengurus komisi, panitia, tim, dan warga jemaat. Terlebih berkati ibadah perayaan Natal, supaya melaluinya iman percaya kami semakin dewasa, persekutuan semakin kuat, dan menjadi kesaksian yang hidup bagi masyarakat. Seluruh sukacita dan doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Sungguh kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang terus-menerus melimpah di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita juga akan belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan iringi persembahan kita dengan lagu Bahasa Kasih. Kami mohon Mas Dinar untuk doa persembahan. Mari Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, akan membawa persembahan ini di dalam doa kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita dengan kedatangan Engkau ke dalam dunia. Kedatangan-Mu membuktikan bahwa di dalam Engkau pengharapan itu sungguh-sungguh ada. Kami bersyukur bahwa di dalam setiap kesempatan hidup kami, suka duka di dalam pergumulan itu, Tuhan selalu hadir. Maka kini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini, biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Maka berkati pula tangan-tangan orang-orang yang akan mengelola setiap persembahan ini, supaya persembahan yang kami berikan benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pakailah setiap kami Tuhan, supaya di dalam diri kami dapat menghadirkan diri kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang selalu melimpah bersama dengan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Perayaan Natal sebentar lagi berakhir. Namun biarlah kabar gembira besar yang kita dengar senantiasa bergema dalam hati kita. Kasihilah sesama, sejati dan mesra, menjadikan semarak hari Natal alangkah indahnya. Mari kita pujikan bersama, gembiralah saudara dengan bangkit berdiri.
Kita akan menutup ibadah dan perayaan Natal Komisi Usia Lanjut ini dalam doa penutup dan doa berkat. Kami memohon kepada Pendeta Emeritus Lani Sri Mariani untuk menutup di dalam doa. Mari kita akan bersama-sama berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk berdiri. Bapa di surga, akhir dari perayaan Natal, biarlah kami tetap menerima kebenaran firman sebagai kekuatan hidup baru. Jangan biarkan firman-Mu terhilang dari kehidupan kami, sebab itulah yang menjadi kekuatan kami ketika kami hidup tetap bersama dengan firman Tuhan. Ajarkan kasih-Mu selalu ada pada kami untuk kami juga boleh berbagi kepada sesama kami, orang-orang yang membutuhkan cinta kasih Kristus. Berkaryalah ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan gedung kebaktian dan melanjutkan kehidupan di tengah keluarga dan masyarakat. Biarlah berkat penyertaan Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Inilah doa pengharapan kami yang kami pintakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat hati saudara, sambut dan bawalah berkat Tuhan. Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri ya Ibu-Ibu, kita akan menutup dengan satu pujian Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Bisa saling bersalam-salaman ya, kita ucapkan dengan sebelah kita, belakang kita. Sukacita Natal boleh kita rasakan hari ini. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. Jangan pulang dulu ya Ibu. Yang sudah bersalam-salaman boleh duduk kembali. Ya, kita akan mendengarkan Ibu Ketua KUL, Ibu Nani Indrawati untuk memberikan sambutan. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili pengurus Komisi Usia Lanjut
menyampaikan selamat datang dan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini, sehingga membuat acara Natal kita meriah. Terima kasih ya. Dan secara khusus saya sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Retnorati dari GKJ Manahan yang sudah menyampaikan firman untuk kita semua. Juga kepada Bapak Gideon yang mengiringi pujian-pujian kita. Yang ketiga, saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Esther Bambang yang melatih kami lansia ini untuk berperan seperti yang tadi diperankan. Kita belum pernah ya main itu ya, tapi dicoba, dilatih dengan kesabarannya yang luar biasa. Terima kasih Bu Bambang. Juga kepada Paduan Suara Lucia yang juga tadi menampilkan lagunya dengan penuh semangat, membuat acara ini jadi lebih bergembira gitu ya suasananya. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Arnold, juga Bapak Omega, Bapak Tarso selaku tim multimedia dan sound. Tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lani yang terus membimbing kita lansia, memberikan petunjuk apa yang baik gitu, mengarahkan supaya Komisi Usia Lanjut itu semakin maju. Dan pada kesempatan ini juga saya mengundang kepada Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ya datang di persekutuan lansia. Mari bersama-sama dengan kami setiap hari Rabu jam 9 pagi di gedung YKH. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama Komisi Usia Lanjut. Karena di situ tempat kita lansia berkumpul, bersekutu, kita juga memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang semuanya itu dikemas untuk kita lansia. Jadi kalau seandainya ada ceramah-ceramah kesehatan pun disampaikan juga dengan bahasa-bahasa yang kita lansia bisa paham. Dan mungkin ada acara-acara lain yang menarik. Jadi kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian yang belum pernah datang di persekutuan lansia untuk bergabung bersama kami. Sekian sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya izinkan saya juga untuk menyampaikan pengumuman bahwa Rabu depan tanggal 27 Desember persekutuan kita libur dulu ya. Kita mulai lagi nanti tanggal 3 Januari. Tahun yang baru dengan semangat yang baru juga. Itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih Bu. Oh iya, yang lansia yang kemarin juga sudah mengumpulkan uang untuk acara berbagi seperti tema kita hari ini, tinggal dulu ya. Ya, itu aja.